stainless in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini setelah dari SMP Negeri 45 saya mampir ke SMA Negeri 33 Jakarta Barat. Letaknya gak jauh dari sekolah yang saya datangi barusan. Dan di sekolah ini sedang tidak ada pembelajaran tatap muka karena seluruhnya di PJJ-kan setelah ditemukan ada yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, seperti apa nanti ceritanya ya ikuti aja terus ya. Dan sekarang saya akan keliling sekolah dengan Ibu Kepala Sekolah melihat infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi untuk PTM. Oke, jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya. Ayo ikuti terus saya di sekolah ini. Oke, selamat datang Bu Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat? Baik, sehat ya Bu Retno. Teman lama nih, teman Ya. lama. Lama banget. Dan pernah jadi kepala sekolah saya. Iya, betul. Ayo jadi Bu, ini kalau anak-anak masuk Ya, dari sini. Di sini ada, Ini ada tanda ini. Itu kalau itu pulang. pulang. Di sini ada tanda anak datang. Dan di sini biasanya disambut oleh anak OSIS dan MPK yang mereka memastikan teman-temannya sudah scan di sini dan sudah mengisi link yang menyatakan dia sehat atau tidak. Oh, ya, ada jadi linknya ya. Ada linknya yang khusus untuk anak-anak kita, berapa suhumu setelah dicek di sini pengukur suhu, berapa suhu kalian, kemudian sehat. Nah, kakak-kakak kelas atau OSIS MPK akan menyilahkan adik-adiknya untuk masuk ke kelas. Begitu. Ke sini untuk cuci tangan. Cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kalau di sini antri, kami akan menyilahkan anak-anak untuk cuci tangan di depan kelas masing-masing. Dan di atas sudah diawasi juga oleh 3 guru piket. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi di sini dihindari penumpukan gitu ya. Ini ada 1, 2, 3 ya. Di sebelah tangga juga ada. Bu Retno, ini teman saya. Bapak Pak Ihsan, Wakil Sarana. Oh ya, salam kenal Pak Ihsan. Pak, salam kenal. Ya. Kalau misalnya anak dalam kondisi tidak sehat berarti langsung ke ruang PMR. Sini. Ya, ruang PS. Ini namanya ruang isolasinya di sini. Masih bertaburan anak. Masih buka? Oh, bisa ya? Bisa, bro. Monggo. Nah, ini. Iya. Ini sebenarnya ruang UKS ya, Bu? Iya, iya, Bu. Tidak ituin. Tapi di sini sekolah tua dan lelah, Bu Retno. Terkadang ada air yang menetes, tapi kita berusaha untuk tetap mereka bersihkan. Iya, Bu. Sebenarnya sih kalau ruang isolasi sih cukup meja sama kursi, Pak. Baik. Kayak kita ke dokter aja. Iya, Bu Retno. Nah, sebenarnya yang penting dua hal, Bu, yang ditanya. Iya. Jadi pertama dia punya nggak riwayat pergi keluar kota? Iya. Ketika dia misalnya agak batuk, pilek, ringan-ringan sih, tapi ini bahaya gitu kalau lagi masa begini. Nggak demam, tapi batuk gitu. Nah, dia di sini terus ditanya riwayat perjalanan. Mungkin diajak orang tuanya piknik, atau mungkin ada kondangan saudara. Kalau dia bilang tidak, kita pakai pertanyaan kedua. Kontak erat nggak sama orang yang positif? Kan bisa jadi ya, misalnya saya dengan dengan driver saya atau saya dengan asisten saya kan bisa saja dia positif, saya enggak, tapi saya sempat kontak erat gitu. Nah, kalau misalnya juga enggak, berarti panggil orang tua, ditelepon, suruh pulang, anaknya istirahat, sakit nggak boleh masuk. Tapi kalau ternyata jawabannya salah satu dia bilang teleponnya ke puskesmas, Bu. Sebenarnya cuma begitu doang ruang isolasi. Jadi itu nggak perlu lama dia berada di sini. Makanya nggak perlu tempat tidur sih, cukup meja, kursi, ada 2 kayak berhadapan, udah itu cukup. Mungkin dibikin, Bu, di sini. Baik. 78. 78 lah saya kelas 2 SD, Pak. 4 tahun sudah 4 tahun ya, Bang. Ini ruangan ini. Iya. Makanya gelap dia. Terus kecil. Ini formasi untuk SD. Untuk ukurannya yang lebarnya ruangan ini. Iya. Ini akreditasi. Ini nilai untuk ini agak berkurang karena memang untuk SD bukan SMA. Bisa kita kendalikan. Anak SMA itu beda sama anak-anak SD, SMA. Insya Allah, alhamdulillah. Makanya sampai yang tengah bertiga gini ya, Bu. Iya.
Nah, tapi waktu kemarin, waktu yang PTM kita yang 50%, ini kami keluarkan 1, Bu. Waktu yang 100%? Ya, bukan yang 100%, yang 50% pertama itu loh, Bu Retno. Oh iya, iya. Kita keluarin. Oh. Nah, ini karena waktu kemarin kita yang 100%, nah kita masukkan lagi. Nah, ini kita geser-geser nih, Bu Retno. Nah, gitu-gituin. Dikasih jarak, gitu aja. Nah, karena nggak memungkinkan emang ya. Mungkin, bagaimana memaksakannya? Padahal ini udah mentok belakang. Sudah mentok belakang, ini mentok udah depan. mentok papan tulis. Iya. Ya, tapi tetap nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan, tapi alhamdulillah besok kita kan sudah 50% lagi ya. Iya, kalau kita 50% sih masih mungkin. Alhamdulillah. Nggak usah meja dipindahin, yang penting selang-seling aja. Iya, insya Allah, Bu Retno. Bekas praktek sudah. Ini anak mau praktek gagal gara-gara saja langsung dari puskes kita ya harus dibuang ini. Anak sudah dibawa uji makanan nih. Uji makanan pelajaran biologi. Pak Isan belum sempat dibawa. Ini Pak Isan guru Bu Mary. Ya Allah. Sedih menangis lagi dia. Anak-anak seneng ya Bu kalau PTM? Sangat senang. Oh gitu. Malah senang sama Bu. Senang dia tatap muka dengan gurunya, dengan teman-temannya selama ini kan secara daring mereka tatap muka, tatap maya. Tahu tiba dengan temannya langsung senangnya luar biasa. Oh. Kita ajak praktek lab tuh luar biasa, Bu. Senangnya luar biasa, semangatnya luar biasa mereka. Bapak ngajar, Pak Isan biologi. Saya ngajar biologi. Jadi kata Pak Isan gini, Bu, masa anak-anak Bu nggak tahu tabung reaksi? Tak tahu tabung apa lagi kata Pak Isan? Gelas kimia nggak tahu, rak tabung nggak. Ini saya ini namanya apa? Jadi yang dibilang misal bagian dari lost learning. Ya itulah dia. Ya. Karena di SMP mereka 2 tahun pun nggak pernah ke lab. Begitu SMA juga. SMA lagi. Iya. Jadi apalagi kebanyakan mereka dari swasta, Bu. Swasta yang memang maaf nih yang agak pinggiran gitu ya. Karena dia umurnya sudah tinggi ya. Ini dia dapat di sini. Iya, dengan alokasi rupiah. Pada saat dia praktik itu dia kaget baru itu masuk laboratorium IPA. Lalu dikenalkan dengan alat ini namanya spatula, ini tabung reaksi, ini gelas ukur, ini rak tabung, atau ini gelas kimia atau labo Erlenmeyer. Mereka nggak tahu. Iya. Luar biasa ya. Dan betul-betul Bapak kayak ngulang nggak sih itu Pak? Ya Allah, jadi tantangan buat jadi didengarkan lah. Jadi kita gak wajar lah mereka seperti itu karena pada saat itu mereka nggak ke lab. Guru matematika lebih-lebih kali ya? Iya. Pasti sulit juga. Sulit banget. Oke. Ini ada Ibu Retno. Bapak, selamat siang. Iya. Oh, ini ruangan kami yang sederhana, Bu Retno. Oh, mana nih? Lampunya nggak nyala semua ya? Iya, kita matikan. Kita nyalain ya? Tapi ini udah bagus nih modelnya begini. Iya. Jaraknya udah lumayan ya? Iya, udah alhamdulillah Bu Retno. Udah jauh. Iya. Ini berhadapan atau enggak Bu? Ini enggak kan? Enggak. Ini 2 yang di sana kan? Enggak. Terus ini. Iya. Ya bagus sudah. Makasih Bu Retno. Iya. Iya ini begini bisa. Tapi mungkin waktu itu andaikan mau itu sebenarnya dia lebih nempel ke tembok. Iya. Jadi ini lebih luas lagi. Dan teman-teman saya sarankan jika kita keramaian di sekolah, silakan teman-teman duduk di emperan di situ. Dan kalau bapak-bapak bukan di sini tempat duduknya biasanya. Nanti saya tunjukkan ke Ibu tempatnya. Iya. Oke. Nah, di sini kadang-kadang bapak-bapak bisa duduk-duduk sambil ngopi. Di sini. Iya. Ruang biasanya lebih kalau kelas darurat juga di sini. Iya. Untuk guru yang kakinya sakit pengapuran. Lantai 3. Anak-anak belajarnya di sini. Iya. Makanya bikinin papan tulis sendiri di situ. Pantesan kok ada papan tulis. Saya bingung ya. Rupanya itu. Terus ada tulisan ruang baca. Iya. Iya, tempatnya terbuka gini ya. Iya, jadi bagi guru-guru yang ada. senior. Ini kantin. Iya, sudah tua dan lelah kantinnya tidak ada tamu. Kayak lagu ya. Iya, Ebit Gade. Bu, ini kok subur ya, Bu Rat? Subur, bagus. Alhamdulillah. Iya. Keren nih. Hasil ini Ibu Ola. Ya, bola lagi. Bu Ola ini rajin, apa aja dia mau pegang. Udah cukup rapuh tapi dipoles jadi seperti anak masih muda. Padahal dia udah tua dan lelah ya. Dibedakin terus, kasih lipstik, kasih pemerah, biar dia tersenyum. Biar dia tersenyum sekolah ini. Oh, ini kantin udah lama nggak buka ya, Bu? Udah menangis dia kali ini. Pedagangnya udah ada sih kesini sering Bu Retno, bola mau PT, iya mau PTM lagi ya bola. Sabar Bu, belum. Bisa kita kena ini. Iya.
Kalau iya kena sanksi kita. Oh ini ya belakang sekolahnya, kantin. Ya. Oke. Ini ada beberapa wastafel juga ya. Iya. Iya tanamannya subur-subur sampai gini ya. Tanamannya gede banget, potnya kekecilan ya. Iya itu udah itu tuh, baru harus pindah dia tuh. Harus pindah rumah. Kasian itu dia harus dipindahin itu. Beda rebutan, ini juga ada rebutan nih Bu Retno. Iya, kasihan nanti dia jadi nggak sehat. Misalnya ibu tuh guru BK-nya 3 misalnya. Iya. Masing-masing boleh nerima untuk tahap pertama cuma 2 orang. Berarti terdaftar, anak-anak daftar. Iya. Nah, hari ini 2 berarti 6 orang. Iya. Nah, mejanya dikasih plastik aja, Bu. Oh iya ya. Antara jadi nih anak dengan guru kan konsultasi nih. Iya. Ada pembatas, plastiknya nggak usah yang mahal-mahal, Bu, yang biasa aja. Iya. Yang penting tadi droplet nggak kelihatan. Jadi guru tuh aman. Jadi syaratnya misalnya cuci tangan, ini udah ada cuci tangan, tempat cuci tangan. Yang kedua tetap pakai masker. Yang ketiga tadi guru pakai, murid pakai, atau ada pembatas plastik. Nggak apa-apa, Bu. Yes, menurut saya ada anak yang nggak bisa. Iya, dia maunya langsung. Oh ini ya ibu ruangannya gini ya. Nah jadi gini Bu, misalnya ini tidak diperlukan. Lebih baik disingkirin agar guru ibu ada leluasa. Lebih leluasa gitu. Atau ini jangan kursi panjangnya dikeluarin. Jadi ada tapi kursi kecil aja. Terus pindahin meja guru di sini. Yang kedua tadi Bu aman kalau ada plastik Bu. Siap. Nggak apa-apa sih, sekarang udah mulai ada anak-anak tertentu yang nggak bisa pakai video call. Apalagi kalau anak itu korban kekerasan di rumah. Kan pasti ada ya, mau nggak mau, walaupun cuma 1-2 anak. Ada Bu Retno, ada. Dan itu mereka butuh dibantu. Nah dia mungkin lebih enak kalau ngomong sama si gurunya langsung. Jadi nggak apa-apa Bu, BK diberdayakan. Tapi catatannya tadi. Ini juga terlalu dekat mungkin kedengeran jadinya. Tapi kalau satu dipindahin ke sini, mungkin jauh lebih apa ya, lebih privasinya ada. Yang kedua jaga jaraknya terjadi. Siap Bu Retno. Menurut saya nggak apa-apa sih. Tapi nggak diatur lagi deh, ruang ini diatur lagi aja untuk jaga jarak antara guru yang satu dan lain. Jadi konsulnya jangan sebelahan. Kan jaga jaraknya susah juga. Oh Bu Retno, kalau yang konsul memang langsung, yang tidak boleh sama saya itu untuk kasus SNPTN itu nilai update nilai rapor, makanya nggak boleh sama saya. Tapi kalau konsul mah harus, dan guru juga kadang-kadang lebih senang pergi ke rumah siswanya. Home visit. Padahal itu lebih berisiko kan? Iya, tapi dia lebih senang, katanya bisa ketemu mamanya langsung. Iya, bisa ayah ibunya langsung saya Bu katanya. Tapi kalau karena dia yang muda-muda. Konsul sebenarnya SNPTN juga anak-anak kalau mau sih sebenarnya asal satu anak nggak begitu lama gitu ya, terus hari berapa bisa juga, kadang-kadang kan ada yang crowded tuh. Nah kalau itu masalah juga sih. Insyaallah. Nah, saya sudah keliling tuh tadi dengan Ibu Wola ya, Kepala SMA Negeri 33 Jakarta, sudah keliling sekolahnya, lihat beberapa ruangan. Kebetulan memang sedang PJJ semua ya, karena memang ada kasus COVID ya yang dilaporkan. Nah, nanti sebagaimana ceritanya kita akan tanya dengan Ibu Ola. Ini saya manggil Bu Ola. Namanya sih bukan Bu Ola gitu ya, tapi lengkaplah, panjang dan bagus. Nah, saya biasa manggil itu karena kami teman lama. Dan beliau dulu pernah menjadi kepala sekolah saya ketika saya menjadi guru di SMA Negeri 13 Jakarta. Bu Ola, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu Retno, sehat selalu ya. Syukur alhamdulillah ya, kita masih bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya nggak disengaja. Betul. Bu Ola, tak kenal maka kata saya. Bu Ola, kenalkan diri dulu, nama, jabatan, terus sebelumnya di mana? Silakan Bu. Terima kasih Bu Retno. Perkenalkan Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, nama saya Noviola Leni, saya Kepala Sekolah di SMA Negeri 33 saat ini. Sebelum itu saya berkepala sekolah di SMA Negeri 112 Jakarta di Kebun Jeruk. Dan sebelumnya pertama sekali saya diangkat menjadi Kepala Sekolah di SMA Negeri 13 Jakarta, di sekolah hebat tempatnya Bu Retno pernah bertugas. Alhamdulillah bangga dan bahagia bertemu dengan Bu Retno. Jadi pekerjaan saya itu mulai dari di utara, sementara rumah saya jauh di ujung sana di Tangerang, tapi alhamdulillah semua bisa dilalui dengan baik. Dengan baik ya. Dan sampai saat ini pun demikian. Ini lebih dekat atau gimana nih ya? Sama jauh, tapi transportasinya agak susah Bu Retno. Jadi saya harus benar-benar menjaga diri saya, karena terkadang saya naik angkot Bu Retno dari Legok Tangerang. Itu saya harus menaiki kendaraan sebanyak sekitar 3-4 kali ya. Oh iya, untuk sampai ke sekolah ini. Berarti saya memang harus menjaga diri saya dengan baik. Nah, caranya yaitu dengan sering-sering saya mengikut tes antigen atau PCR. Jika saya ragu tentang kondisi
Jadi saya alhamdulillah karena kita dekat dengan puskesmas, jadi kita sangat mudah berkoordinasi dengan puskesmas Cengkareng yang ada di sekitar sekolah ini, Bu Retno. Alhamdulillah. Luar biasa ya perjuangannya, 3-4 kali lo naik angkot. Betul. Dan resiko naik angkot itu besar seperti Ibu tadi katakan ya. Hebat ya perjuangannya ya. Nah Bu, ini gimana ceritanya? Saya datang sedang PJJ kata Ibu. Betul. Nah, apa yang kemudian terjadi bisa dibagi? Yang terjadinya begini. Jadi Bapak dan Ibu, kejadiannya bermula itu sebelum tanggal 7 tempo hari. Anak kita ada satu orang sakit, kondisinya panas di sekolah. Nah, ketika kondisi demam panas sekolah, kami mengantarkan atau menelpon orang tua untuk segera menjemput siswi kita tersebut. Nah, ketika orang tua sudah menjemput siswi tersebut, kita fasilitasi untuk ke Puskesmas Cengkareng untuk tes antigen. Dan tes antigen itu dia reaktif. Nah, tapi puskesmas menyarankan kalau reaktif dengan tes yang antigen itu belum menjamin kalau dia positif beneran. Jadi akhirnya diadakanlah swab. PCR ya swab PCR yang dari antigen ke PCR. Tapi pas PCR dia negatif. Nah, 3 anak itu tapi kemudian temennya yang itu sudah berlalu kan Bu. Nah besoknya ada temennya yang Sarta Bu Retno tadi, anak itu keluar daerah. Jadi pulang dari melihat neneknya dari Jawa. Nah dapatlah oleh-oleh tersebut. Nah ketika dapat oleh-oleh tersebut, tentu sekolah harus melaporkan ke puskesmas bahwa ada satu siswa kami yang tes secara mandiri, dia positif. Akhirnya puskesmas melakukan sweeping ke sini, tracing ya Bu Retno namanya ya, tracing. Diperiksalah di sini sampelnya. Jadi dari tracing dan testing ya testing ditemukanlah dari 61 siswa kita 6. 10% ya. Ya, jadi akhirnya atas instruksi dari Sudin dan juga dari Puskesmas, akhirnya sekolah kita tutup selama sampai tanggal 16 ini. Jadi selama 2 minggu. 2 minggu ya. Karena tadi ya, jadi anak-anak. Tapi kalau guru enggak ya? Guru alhamdulillah tidak. Negatif ya. Berarti memang begitu tuh ceritanya. Dan kemungkinan kisah-kisah begini juga banyak ya. Tadi ya, benar kan ada perjalanan dari luar kota gitu. Nah Bu, kalau dari sisi PTM dan PJJ kan Ibu berarti sudah mengalami PTM, PJJ gitu. Tapi sebenarnya anak maupun guru lebih semangat PTN atau PJJ menurut pengamatan Ibu? Kalau menurut pengamatan saya, dan itu juga kita sudah melakukan survei ya Bu, ke anak-anak sebelum sekolah dibuka. Kemarin yang terakhir kita survei 68 orang tua ini dulu, yang orang tua untuk kondisi yang saat ini 68% yang tidak setuju. Nah, kondisi saat ini yang setuju yang setuju 68%, ya, berarti yang 32% tidak setuju. Oke. Nah, 32% pun ada catatan. Jika kasus Omikron DKI Jakarta sudah menurun, kami akan mengizinkan putra-putri kami untuk ke sekolah. Nah, tapi kalau bertanya kepada siswa, pasti dia akan menjawab, biar PTM Bu. Apa kata mereka Bu Retno? Di rumah lebih Dracula daripada guru saya, katanya. Kenapa? Kalau saya terlambat bangun, saya dicubit. Kalau di sekolah paling-paling diomelin Bu, katanya. Tapi kalau di rumah Bu galak Bu. Nah, terus saya bilang aja ke anak-anak. Tapi memang tidak semua sih yang mengatakan seperti itu. Jadi mungkin orang tua juga karena di rumah lelah, beban kehidupan dan sebagainya. Dan mungkin udah berkali-kali dibangun. Tidak bangun. Ya, akhirnya orang tuanya kesel. Jadi Bu, saya lebih senang PTM deh Bu. Pas PTM bisa ketemu ibu, bisa bercanda-canda dengan teman-teman. Nah, bisa. Kalau yang paling utama itu seperti kata Bu Retno tadi, matematika, pelajaran-pelajaran yang bersifat eksak, itu kan kadang-kadang orang tua tidak, atau anak secara mandiri untuk memahami itu kan agak sukar ya Bu Retno. Ya, jadi dia lebih kalau nggak dibimbing langsung sama gurunya. Nggak bisa. Jadi karena apalagi SMA ya, orang tua belum tentu bisa. Termasuk saya juga nggak bisa. Saya aja nggak ngerti. Anak saya SMP suruh ngajarin juga saya nggak tahu. Betul Bu Retno. Jadi itulah, jadi anak-anak itu lebih suka PTM. Dan dia juga lebih suka misalnya kalau pelajaran seni, dia ada bergerak, olahraga, walaupun olahraga tidak boleh ada kontak fisik kan Bu Retno, tapi kayak paling senam, tidak senam irama. Nah, mereka diaturlah jarak di lapangan oleh gurunya, walaupun terkadang ngus-ngusan juga karena pakai masker kan Bu Retno. Nah, ngus-ngusan juga tapi mereka happy. Tapi kalau kita bertanya kepada anak-anak, pasti mereka secara umum mengatakan lebih baik PTM Bu, katanya gitu. Karena melelahkannya itu
di depan laptop komputer itu tidak mengasihkan loh Bu, capek katanya gitu. Mata lelah, radiasi. Iya. Dan duduk terus capek. Iya Bu Retno. Itulah anak-anak. Jadi kalau secara umum tapi kalau guru-guru juga berarti lebih suka PTM juga ya? Iya. Karena katanya lebih bisa menyentuh. Kalau marah dengan vokal itu kan lain dengan tatapan mata katanya. Tanpa harus dimarahin, teriak gitu ya. Udah dengan dilihat saja, dengan kadang-kadang kita kan perlu ngasih reward. Kalau reward kata-kata itu kan akan berbeda dengan reward ketika belayan kita sedikit menyentuh pundak mereka dengan sedikit jempol mereka. Mereka sudah terasa hangat. Kadang-kadang mereka gini, Bu, panggil anak nggak ada lagi Bu kalau di rumah. Kalau di sekolah masih ada, nak. Padahal saya enggak. Saya bilang, Ibu panggil anak tuh kenapa? Ibu nggak hafal namamu. Oh iya ya Bu. Udah. Jadi anak-anak tuh suka gitu Bu Retno. Jadi mungkin dengan interaksi Bu, dengan komunikasi secara langsung, tatapan secara langsung, mungkin anak-anak tuh butuh kehangatan seperti itu kali ya Bu Retno. Iya, betul. Memang itu sentuhan, tatapan pujian walaupun cuma jempol tadi Bu bilang itu berarti bagi anak-anak. Nah kalau ini Bu learning loss tadi kan sempat Bapak Iksan menceritakan sebenarnya kalau mata pelajaran yang lain selain Pak Iksan berarti kan tadi biologi dan anak-anak semangat juga waktu disuruh praktek terus anak-anak nggak ngerti ini apa di lab gitu. Nah berarti kan kemungkinan ada learning loss Kalau secara keseluruhan gimana setelah PJJ lama, apakah guru-guru jadi ngulang materi juga Bu? Mengulangan materi itu ada Bu, terutama materi-materi esensial yang anak tidak paham. Tapi itu akan muncul ketika anak itu bertanya. Jadi jadi akan muncul ketika anak-anak itu bertanya. Jadi materi nggak paham baru gurunya ngulang. Iya, nah diulang kembali. Tapi secara umum sebelum kita PTM kan Bu, kita melakukan dulu pemetaan di mana materi-materi mana, KD-KD mana yang tidak dipahami oleh peserta didik, dan guru sebenarnya sudah ada peta. Pasti di pikiran guru mungkin KD ini susah. Nah, itu akan diulang kembali oleh guru gitu Bu. Jadi gitu saja caranya. Dan kadang-kadang guru juga bersedia dilakukan klinik mata pelajaran lah seusai PTM jam 12:30, guru-guru tetap on sampai jam 3 untuk melayani siswa-siswa yang seperti tadi yang ingin Bu, ingin mengetahui lebih dalam tentang sebuah materi gitu Bu. Berarti luar biasa ya guru-guru nih kerjanya di masa pandemi ya. Nah terakhir harapan Ibu, Ola gimana nih, kan buka tutup sekolah banyak terjadi juga. Kondisi seperti sekarang juga kasus meningkat di DKI itu gimana pandangan harapan Bu Ola? Harapan saya guru, orang tua harus siap dengan segala kondisi yang ada, dan terutama guru harus lebih banyak memompa diri dengan rasa kasih sayang yang lebih, dengan cinta kasih yang lebih kepada peserta didik. Karena kondisi yang seperti ini yang dibutuhkan oleh siswa adalah kasih sayang, pemahaman guru supaya anak-anak itu sehat yang pertama. Jadi hari ini kita harus, selama ini kita harus menanamkan itu kepada diri kita. Kalau soal nilai dan soal sebagainya itu kita bisa mengatur kepada siswa kita. Tapi kalau sehat jiwanya, sehat badannya, itu perlu sentuhan kasih sayang kita. Jadi yang saya harapkan adalah semoga orang tua dan guru bersama-sama bagaimana memfasilitasi anak-anak kita sehingga dia bisa belajar dengan baik. Dalam arti kata begini, sekolah dan orang tua harus satu kata, gitu Bu Retno. Jadi harapan saya ada kerjasama yang baik. Ya misalnya kalau PTM dilaksanakan, orang tua harus support dengan doa, dengan konsumsi dari rumah karena kan tidak ada kantin dibuka, dan memastikan anak nggak mampir-mampir, dan memastikan anak itu sehat, dia terbuka kepada sekolah sehingga sekolah bisa melakukan tindak lanjut. Jadi harapan saya hanya itu, semoga kerjasama yang baik dan anak-anak juga demikian bisa bisa menjaga diri dia sendiri. Jadi harapan saya dengan kondisi seperti ini, sekolah, orang tua, masyarakat, dan semua lembaga harus siap dengan segala kemungkinan yang ada. Itu aja harapan saya. Demikian luar biasa. Dan begitu di pengalaman kepala sekolah bagaimana juga mengalami buka tutup sekolah, ada yang positif, itu seperti apa harus melakukan dan memahamkan anak-anak. Udah senang PTM, PJJ lagi gitu ya. Memulai lagi PJJ gitu memulai lagi PTM itu bagi anak-anak sebuah adaptasi Bu yang tidak mudah. Oke, demikian obrolan kita. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus mendapatkan informasi video-video
tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih Bu Ola. Terima kasih Bu Retno. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.